wabarakatuh. Di video kali ini saya bakal bahas dan mereview buku mengenai hukum acara peradilan agama. Salah satu buku yang saya pilih yaitu buku yang ditulis oleh Bapak Effendi SHMH seperti ini. Ini buku dari Bapak Effendi SHMH dengan judul yang sama yaitu Hukum Acara Peradilan Agama. Tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung mereview bukunya. Untuk pembahasan yang pertama yakni identitas pada buku. Identitas ini yakni mencakup mengenai identitas penulis, tahun terbit, dan seperti yang sudah kita ketahui. Dalam buku Hukum Acara Peradilan Agama yang ditulis oleh Effendi SHMH, yakni yang pertama penulis tentu saja ditulis oleh Bapak Effendi SHMH, penerbit oleh Setara Press, tahun terbitnya 2019. Next, pembahasan kita kali ini langsung kepada cakupan materi yang ada dalam buku. Cakupan materi yang pertama itu terdapat 9 bab di dalam buku ini. Di dalam bukunya Effendi SHMH ya. Sesuai tema yang sudah saya sampaikan, temanya hukum acara peradilan agama. Di dalam buku ini terdapat 9 bab materi. Materi di mana materi ini memuat beberapa bab yaitu 9 bab ya. Untuk bab pertama itu mencakup sebuah pendahuluan mengenai peradilan agama khususnya ya. Asas-asas di peradilan agama, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama. Untuk bab kedua yaitu membuat dan mengajukan gugatan. Bab ketiga membahas mengenai proses perkara di pengadilan. Bab keempat pembuktian. Bab kelima putusan. Bab keenam mengenai upaya hukum. Bab ketujuh itu membahas mengenai pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Bab kedelapan pemberi kuasa. Bab yang terakhir, nah ini bab yang menurut saya cukup menarik dalam buku ini. Karena apa? Karena dalam bab 9 ini itu memuat mengenai taktik dan strategi membela perkara perdata di depan pengadilan. Ini cukup menarik bagi saya. Mungkin sebagian teman-teman sudah mengerti ya bagaimana jalannya sebuah sidang, bagaimana cara menghadapi perkara-perkara yang ada di pengadilan, terutama di peradilan agama. Di dalam buku ini yang menurut saya membuat dia lebih baik, membuat dia ini banyak dicari orang. Karena apa? Karena di bab 9 ini dia membahas mengenai praktik, taktik, strategi membela perkara perdata di depan pengadilan. Ini sebuah ilmu yang menurut saya itu berguna bagi teman-teman yang mungkin mau lanjut ke sekolah advokat. Kita dapat mempelajari nih bagaimana strategi dan taktik yang benar saat kita menghadapi sebuah perkara atau kasus di sebuah pengadilan. Untuk pembahasan pertama itu mengenai pengertian pengadilan agama. Pastinya banyak dong buku yang sudah kita baca nih, pasti pendahuluan itu mengenai pengertian secara umum. Sama halnya dengan buku ini, selain memuat pengertian dari pengadilan agama maupun dari peradilan maupun pengadilan agama, dalam buku ini juga memuat pengertian mengenai pengertian hukum acara perdata di lingkungan peradilan umum dan peradilan agama, hubungan antara hukum perdata materi dan formil, hukum acara perdata dan peradilan agama. Selain itu, buku ini di dalam bab 1 membahas mengenai perkara di pengadilan agama. Sudah kita ketahui bahwa perkara yang ada di pengadilan agama memuat apa saja. Selain itu, di dalam buku ini juga dibahas mengenai timbulnya perkara di sebuah pengadilan agama, pihak-pihak yang berperkara, siapa saja yang berperkara. Selanjutnya di pembahasan bab 1 yaitu memuat mengenai kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama. Dijelaskan bahwa kekuasaan peradilan agama itu ditentukan oleh Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama, pengadilan tinggi agama,
Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama berpuncak pada MA sebagai pengadilan negara tertinggi. Di bab 1 juga dijelaskan beberapa mind map yang cukup jelas bagi kita seorang pembaca, dikarenakan sangat menarik. Ada di sebelah kiri saya, gambarnya seperti ini. Yang pertama itu Mahkamah Agung. Mahkamah Agung itu membawahi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara atau PT-UN, Pengadilan Tinggi Militer. Lanjut ke bab 2, di mana bab 2 ini memuat mengenai bagaimana sih cara membuat dan mengajukan sebuah gugatan. Di dalam bab 2 dijelaskan bahwa adanya kekuasaan pengadilan, yang sudah kita ketahui bahwa kekuasaan pengadilan itu ada kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. Kekuasaan absolut ialah kekuasaan yang menyangkut pembagian kekuasaan antara badan-badan peradilan yang satu dengan peradilan lainnya atau attribute van Rechtmark. Contohnya seperti ini: jika kasus A sudah ditangani oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka tidak boleh lagi diadili di Pengadilan Negeri Klaten. Yang kedua ialah kekuasaan relatif. Itu mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan satu badan peradilan yang sama. Jadi tidak boleh ada suatu kasus khusus itu masuknya ke dalam peradilan agama, pengadilan negeri seperti itu. Untuk selanjutnya yaitu bab ketiga. Di dalam bab ketiga itu membahas mengenai proses perkara di pengadilan, di mana dalam pembahasan kali ini ada beberapa poin, yaitu yang pertama dalam proses perkara di pengadilan itu pendaftaran perkara, yang kedua majelis hakim, penetapan dan pemanggilan sidang. Selanjutnya di bab 4, dalam bab 4 ini membahas mengenai pembuktian. Dari pembuktian menurut hukum acara di peradilan umum membuat mengenai pengertian-pengertiannya. Dalam bab pembuktian ini yang harus termuat dalam pembuktian yaitu arti pembuktian itu sendiri, hukum pembuktian positif yang harus dibuktikan, hal apa yang harus dibuktikan, yang harus membuktikan itu siapa, penilaian terhadap alat bukti, macam-macam alat bukti surat. Di dalam pembuktian ini terdapat alat bukti surat, yaitu menyinggung mengenai bukti-bukti otentik seperti surat-surat ya. Masuk pada bab 5 yaitu putusan. Di dalam buku ini menyinggung mengenai putusan, di mana terdapat beberapa poin, yaitu mengenai jenis-jenis putusan, kekuatan hukum putusan, dan bukan putusan akhir atau putusan sela. Di sini juga dibahas mengenai putusan sela. Selanjutnya bab 6 mengenai upaya hukum yang memuat macam-macam upaya hukum. Ada perlawanan, ada banding, ada kasasi. Selanjutnya juga memuat mengenai upaya hukum luar biasa, lalu peninjauan kembali. Selanjutnya bab ke-7. Bab 7 ini pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi. Di dalam bab 7 ini putusan yang dapat dilaksanakan atau eksekusi yang dapat dilaksanakan, membahas mengenai syarat putusan yang dapat dilaksanakan, macam-macam pelaksanaannya, lalu eksekusi putusan hakim yang isinya menghukum seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Yang selanjutnya itu memuat mengenai prosedur bagaimana cara melakukan eksekusi. Masuk kepada bab ke-8 yaitu pemberian kuasa. Di dalam bab 8 ini menyinggung mengenai sifat pemberi kuasa, yang memuat pemberi kuasanya itu sendiri, penerima kuasa beserta hak-haknya, lalu bentuk surat kuasa, pemberian kuasa untuk membela perkara di pengadilan, surat kuasa dan praktik pengadilan. Untuk masuk ke bab 9, di bab 9 ini menyinggung mengenai taktik dan strategi membela perkara perdata di depan pengadilan. Cukup menarik. Untuk isinya sendiri, putusan akhir pengadilan mulai dari mengenal putusan akhir pengadilan. Lalu yang kedua, menghadapi perkara di depan pengadilan, menghadapi pemeriksaan perkara di persidangan. Lalu cara ketiga, menghadapi perkara dalam acara jawab jawab.
Yang keempat, menghadapi perkara dalam acara pembuktian. Di bab terakhir bab 9 sudah selesai. Untuk setelah bab 9 itu terdapat beberapa lampiran di mana banyak sekali surat-surat kuasa, contoh-contoh surat kuasa khusus seperti itu. Banyak sekali contohnya, sangat bagus. Di sini saya akan menyampaikan kekurangan dan kelebihan dari buku yang ditulis oleh Avandi SHMH dengan judul Hukum Acara Peradilan Agama. Untuk kelebihannya sendiri, buku ini sangat menarik untuk dibaca, materinya sangat lengkap, penjelasannya tidak berbelit-belit dan mudah dipahami bagi kita pembaca maupun orang awam. Selain itu terdapat bab di mana bab ini menurut saya sangat menarik, yaitu di bab terakhir, bab 9, yang menyatakan itu adanya taktik dan strategi membela perkara perdata di depan pengadilan, dan itu cara-caranya sangat mudah dipahami dan mungkin bisa dipraktekkan di lain hari yang mungkin kita membutuhkan. Yang kelebihan selanjutnya, banyaknya contoh surat kuasa, surat gugat, intervensi, gugatan waris, segala macam itu sudah ada di dalam buku ini, sudah komplit ada di buku ini. Untuk kekurangan buku ini, kekurangannya mungkin pada harga, karena harganya ini menurut saya itu tidak ramah di kantong mahasiswa. Jadi bukunya ini lebih dari 100.000. Buku ini tidak ramah bagi kantong mahasiswa. Mungkin mahasiswa bisa pinjam di perpustakaan kampusnya masing-masing seperti itu. Kekurangannya hanya itu menurut saya, karena kelebihannya di materi lengkap, karena ada harga maka ada rupa. Sekian review buku saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.